narkoba itu tidak ada baiknya sebenarnya, tidak ada. Jadi kalau orang menyatakan ini narkoba itu bisa membuat kita lebih baik, tidak ada. Ada sisi positifnya enggak lah ya gitu. Ya. Bapak Susilo ini langsung menegaskan tidak ada manfaatnya sedikit tidak, pun. Tidak ada. Atau tembakau gorila itu gitu. Jadi kalau pemakainya itu, kalau memakai tembakau gorila itu, perilakunya yaitu seperti gorila jadinya. Karena merasa badan seperti gede gitu kan. Sebenarnya kalau PNK itu fokus pada pencegahan. Pencegahan. Ya, pencegahan itu kan ada beberapa bentuk ya. Satunya melalui pemberian informasi kita berikan pamflet gitu kan. Kemudian dengan pendidikan, ya kita berikan pengetahuan tentang bahayanya narkoba. Ya, maka perlulah perhatian orang tua. Orang tua itu jangan ego gitu kan. Dan pada hari kemarin kami melakukan sosialisasi bukan di sekolah tapi aparat. Dan kami di Brimob kemarin tanggal 25 kita mengadakan sosialisasi bahaya narkoba terhadap aparat. Kemudian kita lakukan tes urin, ya. Stop narkoba, war on drug. Ya, berpola hidup sehat tanpa narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RJ Pro. Selamat datang di podcast Unjuk Bicara, bukan sekedar bicara. Sebuah ruang diskusi yang tak hanya sekedar bicara, tapi juga kita memberikan gagasan dan juga solusi yang nyata. Kali ini bersama saya Dita Ruspendi. Kali ini kita akan membahas generasi tangguh, generasi bersih narkoba. Judulnya begitu relevan ya, karena akhir-akhir ini saya sebagai ibu-ibu ya. Jadi kalau lagi ngobrol nih sama circle nih ya, sekarang lagi takut-takutnya nih gara-gara apa coba pemirsa? Di era digital, di era modernisasi seperti sekarang ya, di mana anak-anak kita dibekali berbagai privilege ya, tetap aja ada rasa resah, ada rasa takut. Yang namanya anak-anak bisa aja ke bawah arus yang nggak semestinya ya, terutama ke arah peredaran narkoba ini. Untuk itu kita bahas lebih jauh mengenai seberapa besar sih pengaruh narkoba ini terhadap kerusakan generasi bangsa kita ini, terutama di Kabupaten Bekasi. Sudah hadir bersama kami Bapak Susilo Budianto, Kabid Pencegahan BNK Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Segar bugar. Keluarga bagaimana? Amin. Sehat? Alhamdulillah sehat. Tim semuanya juga sehat ya, luar biasa ya. Sehat, semangat ya. Selalu setiap hari. Tetap semangat. Masih Botram masih ada? Botram masih ya? Itu kegiatan kolaborasi bersama. Ya, kolaborasi itu Botram itu ada Botram yang untuk pelayan masyarakat, ada Botram sekolah. Nah, kalau Botram sekolah itu kehadiran dari pihak-pihak PMI, kemudian juga dari Dinas Kesehatan, kemudian dari kepolisian, demikian juga dari Badan Narkotika Bekasi. Nah, Badan Narkotika Bekasi ini menyampaikan ya suatu kegiatan sebenarnya non fisik. Dia memberikan dengan pemahaman tentang bahaya narkoba dan dampak-dampak buruknya dari narkoba kepada para pelajar. Bagus banget itu, keren banget program itu. Kolaborasi apa ya, singkatannya apa ya? Kolaborasi terus melayani. Kolaborasi terus melayani, bukan Botram makan bareng. Ya, kalau bahasa Sundanya katanya sih ya ngeriung gitu ya. Tapi ya ini dalam bentuk pelayanan ya. Keren banget itu. Diinisiasi oleh Dinas Pendudukan awalnya. Nah, sekarang berjalan, kemudian alhamdulillah masyarakat itu tertarik. Apalagi dengan kehadiran dari pihak Badan Narkotika, memang kenakalan remaja kan kebanyakan dimulai dari usia-usia seperti setuju usia sekolah ya, SMP gitu kan. SMP. Nah, itu perlu pemahaman.
agar dia jangan sampai salah jalan, terpengaruh ya teman-teman yang tidak baik. Ya, kita berikan pemahaman tentang bahaya narkoba sebagai daya tangkal ya, dan daya lawan agar dia mampu untuk membentengi diri dan bisa melawan narkoba dan terhadap dirinya sendiri, paling tidak seperti itu. Itu dia, itu kekhawatiran kita saat ini ya Pak ya. Saya kalau ngobrol sama sesama ibu-ibu di komplek ya, sekarang ini katanya, ini saya nggak akan nyebutin nama daerahnya, itu tuh di situ, itu anak-anak lewat, kemudian sampai nenek-nenek pun katanya udah nggak asing lagi sama yang namanya kayak tramadol kayak gitu kan dari dulu ya Pak ya, sampai sekarang ternyata masih ada ya. Kasus besar, kasus receh sekarang ternyata masih ada aja ya Pak ya. Tapi itu kan secara luas ya. Nah untuk di Kabupaten Bekasi sendiri nih Pak ya, seberapa besar sih ancaman penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda ya khususnya? Ya bisa dikatakan sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Karena memang pertama dimulai dari obat-obatan tadi seperti golongan G ya. Sebenarnya itu kalau dikatakan obat, ranahnya itu undang-undangnya adalah undang kesehatan sebenarnya. Anti nyeri kan ya, obat anti nyeri. Ya, obat bahan ya golongan G. Memang ada unsur di dalamnya kalau kita pelajari ini ada yang akan mengarah ke narkotika. Makanya itu yang dikhawatirkan. Ya, merupakan ancaman. Karena mulai dari inilah dia akan menjadi narkotika. Gitu kan. Narkotika sendiri itu bersifat borderless. Ya, itu dia tanpa batas, siapapun bisa menyalahgunakan narkotika. Dan bila sudah kena tidak bisa sembuh. Yang bisa hanya pulih. Itu yang kita khawatirkan. Makanya bisa dikatakan ancaman yang luar biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Ya kan merusak daripada baik kesehatan, ya kan? Kemudian dari segi psikis, mental kan gitu kan. Semua itu kan dampak dari ini. Dan tidak ada baiknya kalau menyalahkan narkoba itu tidak ada baiknya sebenarnya. Tidak ada. Jadi kalau orang menyatakan ini narkoba itu bisa membuat kita lebih baik, tidak ada. Ada sisi positifnya enggak lah ya gitu. Ya. Bapak Susilo ini langsung menegaskan tidak ada manfaatnya sedikit pun. Tidak ada. Kalau sudah kena bisa pulih tapi tidak bisa sembuh. Itu gimana maksudnya Pak? Ya, karena gini, biasanya begini. Kalau orang sudah menggunakan narkotika saat ini, ya, dia itu cenderung akan memakai lagi. Ya. Dan selalu meningkat. Kebutuhannya meningkat? Meningkat. Karena candunya itu. Seumpamanya begini, kita belajar pakai itu umpamanya ya, narkotika itu. Bisa. Besok sudah nggak bisa lagi. Dia harus meningkatkan lagi menjadi lebih banyak lagi. Nah itu yang mengkhawatirkan seperti itu. Beda dengan obat. Kalau obat resep dokter, ya kalau kita konsumsi kita minum ya, itu kan lama-lama akan menyebabkan sembuh. Bahkan yang pakai pun sendiri bosen. Kok pahit sih, ingin cepat sembuh bahkan segera dibuang. Tapi kalau obat-obatan ini mengkristal dan akan menjadi kecanduan karena tidak ada aturannya. Nah itu yang membahayakan. Jadi kita tidak bisa terpisahkan dengan kehidupan dengan narkoba. Narkoba itu selalu ada dalam kehidupan kita. Yang bermasalah adalah bagaimana kita menanggulangi dan jangan sampai tersentuh dengan narkoba itu. Pola penyebarannya seperti apa? Nah, kalau di Kabupaten Bekasi ini ya kami dapat kerja dari informasi atau kerjasama dengan pihak yang penindakan gitu dari unsur narkoba itu ada yang melalui media online. Contohnya seperti tembakau gorila. Yang dia juga tidak tahu siapa yang pesan dan siapa yang itu, tahu-tahu udah ada transaksi dan dia menyebutkan tempat saja. Nah, jadi kita gampang-gampang susah sih untuk mengontrolnya secara langsung ya, karena malu media sosial itu gitu. Media sosial, e-commerce ada juga? Ya. Di e-commerce juga? Ya ada juga sih gitu. Apa namanya, tembakau sintesis tembakau itu sintesis ya? Atau tembakau gorila itu gitu. Jadi kalau pemakainya itu, kalau memakai tembakau gorila itu, perilakunya yaitu seperti gorila jadinya. Karena merasa badan seperti gede gitu kan. Tembakonya biasa ya, tembakau biasa, tapi dia campur lah dengan
zat sintetis tadi seperti zat narkotika. Jadi ya termasuk golongan 1 kalau gitu. Itu masih ada sampai saat ini? Masih ada. Dan nah itu makanya kita prihatin, selalu kita mensosialisasikan bahaya tentang termasuk rokok sinte atau gorila itu. Ternyata ya, di era yang serba sudah dibekali privilege, anak-anak sekarang kan udah dibekali segala macam dari orang tuanya kan, sekarang udah nggak seperti zaman dulu ya Pak ya, pengetahuan, ilmu, sekolah, les ini, les itu, kemudian juga apa namanya sekolah-sekolah yang berbasis agama juga itu, tapi tetap saja ya ini menjadi kekhawatiran yang luar biasa, nggak bisa selesai ya Pak ya, terutama di Kabupaten Bekasi ini. Itu masalah-masalah yang selama ini ditangani oleh BNK ya. Kalau BNK ini sebenarnya fokusnya kepada apa Pak? Pencegahan? Ya, sebenarnya kalau BNK itu fokus pada pencegahan. Pencegahan. Ya, pencegahan itu kan ada beberapa bentuk ya. Satunya melalui pemberian informasi, kita berikan pamflet gitu kan. Kemudian dengan pendidikan, ya kita berikan pengetahuan tentang bahayanya narkoba. Kemudian juga kita pencegahan itu juga melakukan alternatif kegiatan. Kita berdayakan supaya dia bisa bukan hanya mendengar sosialisasi, tapi dia mampu untuk berkarya. Ya, apa hobinya dia, penyalurannya, hobi olahraga itu salah satu bentuk. Dengan tema-tema ketika juga intervensi kepada mereka yang sudah guna, itulah bentuk pencegahan. Nah, sementara itu yang kita lakukan seperti itu, seperti sosialisasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN, kemudian juga deteksi dini melalui tes urin. Nah, tes urin dari sisi ada permintaan dari pihak instansi atau pihak sekolah, kita lakukan. Kalau ada pun temuan ya kita akan berikan edukasi dan tindak lanjutkan kepada kewenangan sekolahan. Ya, kemudian bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam operasi-operasi termasuk di kos-kosan, kemudian juga di tempat hiburan malam. Kita hanya pendamping karena kita fokus di pencegahan. Oke. Begitu. Oke. Biasanya usia berapa sih Pak yang rentan ya kalau penyalahgunaan? Rentan untuk anak sekarang itu ya kalau untuk rokok atau apa itu bisa usia 6 tahun, tapi kalau 15 tahun ke atas sudah mengerti tentang ya jeleknya narkotika itu, dia bisa pakai gitu. Dengan sadar gitu ya. Sadar. Dengan Padahal sadar udah tahu itu bahaya. Berarti kan itu. Kita buktikan banyak kaula muda. Kalau kita di lapas Cikarang aja itu dari 1.000 lebih ya. Itu kasusnya narkotika dan usia muda antara 25 sampai itu. Nah, itu di lapas. Tapi kalau anak sekolah bisa dibawa, tapi karena dia kan tidak pernah bisa sentuh hukum kan, dia harus perlu bimbingan. Kan gitu kan. Kita harus punya hak untuk ke depannya gitu kan. Nah, itu yang kita ketahui selama ini. Bentuknya seperti apa Pak yang dilakukan oleh BNK sejauh ini, bentuk pemberian penyuluhan sosialisasinya bentuknya dalam bentuk apa? Ya seminar sosialisasi, kemudian seminar FGD ya, kemudian juga memberikan seperti duta anti narkoba kita berikan. Nah, itu juga kita sudah kerjasama dengan pihak-pihak lembaga lain yang swasta, ya kan? Biasanya kapan itu? Bulan-bulan apa itu? Kalau menjelang Hari Anti Narkotika Internasional. Kemarin dong ya, sudah. Ya, kemarin kita kerjasama dengan Juni. Beberapa sekolah untuk mengajibkan, dan pada hari kemarin kami melakukan sosialisasi bukan di sekolah tapi aparat. Dan kami di Brimob kemarin tanggal 25 kita mengadakan sosialisasi bahaya narkoba terhadap aparat. Kemudian kita lakukan tes urin, ya. Nah, untuk sebagai kepercayaan masyarakat terhadap APH itu juga ada gitu. Selama ini kan dalam sorotan daripada Badan Narkotika itu pelajar, mahasiswa, kan gitu kan, nah, dan remaja lainnya. Aparat penegak hukum. Nah, ini yang kita
paling bahaya adalah sebenarnya generasi muda. Kalau penegak hukum masih punya pimpinan, masih punya aturan. Gitu ya. Gitu ya. Media sosial sekarang juga ya sekarang. Sosial ya kita lakukan, kita punya Instagram juga. Wih, apa namanya, Pak? Ya Instagram BNK Bekasi. BNK Dan kita monitor gitu kan. Oke. Kemudian Ajang kita kompetisi gitu ya. Iya, nanti kita adakan kompetisi. Nanti di dalam itu kita bentuk orang itu organisasi yang memang anti narkotika gitu. Biar ada kalau anak sekolah itu yang sebaya, biasanya kalau ada curhatnya itu nggak ke orang lebih tua, ke teman-temannya. Ya, setuju. Nah, ke temannya begitu juga. Kalau temannya kita berikan pemahaman, dia pasti akan menyampaikan yang baik-baik. Oh, saya narkotika ini. Dia lebih sehati karena sebaya kan. Gitu. Lebih sefrekuensi ya. Dunia anak-anak remaja ini kadang-kadang susah dimasukinya ya, Pak ya. Bagaimana cara komunikasi Bapak yang Bapak terapkan kepada anak-anak generasi muda ini? Gaya apa yang Bapak gunakan supaya kita bisa harus masuk ke dalam dunia mereka kan, Pak ya? Pasti. Kami masuk dengan apa yang sekarang lagi digemarin apa ya. Ya kita menyesuaikan dengan dia supaya dia masuk. Kemudian dia lagi trennya apa, kita masuk di situ. Dia bisa menerima, kan gitu kan. Kami ikutin gaya mereka, dia tertarik. Dan alhamdulillah dengan gaya kita, menyampaikan puisi, dengan pantun, dengan cara-cara yang humanis, dia tertarik. Ya kan? Kita ajak dia berbicara untuk menyampaikan, bahaya kita ambil separuh materi, dia bicara, udah pinter nih, padahal baru baca. Itu motivasi, saya udah dipercaya. Gitu. Berarti BNK ini kolaborasinya biasanya dengan apa nih? Supaya kita menyasar anak muda nih ya, generasi anak-anak sekolah. Supaya pesannya sampai itu biasanya ada kolaborasi juga nggak? Misalnya dengan influencer kah atau dengan paguyuban kah, apa komunitas kah gitu sudah ada, Pak? Kami sering bekerjasama saat ini kan ini mengarah ke olahraga. Jadi kerjasama dengan ini yang sudah bergabung resmi itu adalah Percasi, Persatuan Catur Indonesia itu yang Bekasi. Kami badakan setiap turnamen, ya pertama didampingi orang tua kita membuka sosialisasi narkoba. Bahkan kita juga masuk di dalam event olahraga seperti turnamen kemarin 2 tahun yang lalu, turnamen futsal Piala Badan Narkotika Bekasi. Jadi mereka-mereka yang punya hobi, ya. Nah dalam acara momen itu kita beri sambutan bahwa ini adalah momen kalian. Hargailah momen kalian ini, yaitu olahraga. Kalau Anda sehat tentu tanpa narkoba. Nah, kita berikan apresiasi, kita berikan hadiah juga. Bahwa sebenarnya kita tuh juga menyampaikan humanis, tidak seperti yang dia bayangkan. BNN begini atau BNK ini, tidak. Kita selalu memberikan yang terbaik. Justru teman bagi generasi muda ya. Betul. Setuju banget, keren banget. Ini jadi dialihkan ke olahraga ya, Pak ya. Karena kan yang namanya narkotika, pokoknya obat-obatan terlarang itu kan memberi efek supaya bahagia. Itu seperti kerja hormon kita ya. Kalau alaminya kan kita punya hormon. Nah supaya kita punya hormon bahagia itu nggak usah lari pakai narkoba gitu ya. Pakai cari-cari aktivitas yang positif, salah satunya olahraga itu. Saya juga rajin mengikuti Instagramnya Pak Susilo. Main catur. Kemudian keren banget kalau lagi main catur. Anak masih kecil-kecil kan dia catur, pikirannya lagi ya kan kesana nggak catur ya. Kemudian dengan musik ya, kita juga arahkan kalau bisa nanti bisa kursus di sini. Sepeda juga gowes pun kita coba. Beberapa tahun yang silam juga kita gowes semua, outdoor kita sosialisasi. Mereka sampaikan berpola hidup sehat tanpa narkoba dengan bersepeda. Nah, keren banget. Itu dia bahagia, gembira itu bisa didapat dengan banyak cara ya. Nggak usah pakai narkoba lah ya. Gitu. Pak Susilo, jadi itu program-program yang selama ini sedang berjalan upaya dan program. Saya penasaran Pak, sebenarnya kenapa sih narkoba ini dengan keras dilarang gitu ya, dampaknya apa sih kepada generasi muda khususnya? Dampak langsung dan tidak? Dampak langsung pertama ya, yang kata lihat yang jelas secara fisik kesehatan pasti. Ya. Kesehatan, dia bisa kena juga AIDS.
Ya, karena itu Pak. Kalau itu kan penyakit yang sudah sangat ya mengkhawatirkan juga di dunia kan. Jadi menurunkan imunitas begitu. Iya. Kemudian menurunnya apa ya? Menurunnya pola pikir kita. Dia akan yang tadinya pintar jadi bodoh. Dia akan depresi. Ya, kalau depresi dia akan bisa juga kalau tidak depresi dia pelaku kekerasan. Bully temennya. Tidak ada baiknya. Ya. Kemudian melakukan kriminal. Ya. Banyak lagi. Kalau perilaku sehari-hari bisa juga ada bohong, ya kan? Barang-barang hilang, gitu kan? Barang-barang hilang Iya, itu barang salah hilang. satu Karena tanda-tanda. ya, tanda-tanda kalau di rumah itu awalnya ada mulai sedikit, pertama hilang yang udah sepele-sepele lah. Kedua udah mulai ngarah ke handphone. Ketiga mulai laptop, uang. Maksudnya dia berusaha untuk mendapatkan memenuhi barang itu karena ya. ketergantungan. Dia rela menukar apapun yang Iya, dia punya. karena kalau sudah nggak diteruskan dia ketergantungan. Itu makanya yang dipermasalahkan adalah tidak bisa sembuh. Makanya selalu banyak mengatakan jangan coba-coba. Stop narkoba, war on drug. War on drug itu kita perang paling tidak terhadap diri sendiri. Ya, maka perlulah perhatian orang tua. Orang tua itu jangan ego gitu kan. Anak itu ya jangan terlalu dikritisi terus. Ya kalau sering dikritisi, ya dia akan menyalahkan orang lain. Kalau dia sering dimarahi, akan mudah melawan. Apabila dia suka ditegur di teman-temannya, dia akan menjadi pemalu dan minder. Larinya kemana? Banyak permasalahan narkoba itu di luar itu. Faktor juga ya individu. Kemudian faktor lingkungan, ya faktor teman sebaya juga kita nggak tahu banyak lah kita. Ini larinya jadi ke parenting ya, Pak ya. Parenting ya. Nanti selanjutnya saya akan berguru ke Pak Susilo supaya menjadi orang tua yang bijak. Pak Susilo, itu kan yang kasus-kasus yang para pengguna, para pengedar itu mereka lakukan dengan sadar kan ya Pak ya. Ada nggak sih Kang? Tidak disadari ternyata kita sudah menjadi pemakai dalam tanda kutip ya. Misalnya ya bisa aja lagi jajan seblak mungkin ada. Ada nggak sih Pak? Ada. Apa ya? Seperti jadi apa? orang penyalahguna narkoba nggak mesti dia itu ingin. Tidak. Kalau yang merokok elektrik yang mengandung unsur narkotika, itu juga dia nggak pakai narkotika tapi saya ada narkobanya bila diadakan pemeriksaan kayak ada. Nah, makanya rokok-rokok elektrik seperti vape itu ya perlu perhatian gitu kan. Memang aromanya ya kayak gitu. Tapi lebih mudah. Ya. Itu ada yang gimana cara kita membedakan vape yang ada narkobanya dan yang tidak? Nah, memang gampang-gampang susah ya. Biasanya itu kalau dia makainya itu terus dan kecanduan tidak bisa berhenti dan selalu ingin beli, ya berarti ketergantungan. Beda sama rokok biasa. Kalau biasa itu ada duit beli, nggak ada duit ya nyari-nyari ya, nggak ada efek yang berlebihan lah, gitu kan. Narkoba mau tidak mau harus terpenuhi itu. Kalau tidak lebih parah. Kalau nggak sakau bisa terjadi. Oke, tapi ada nggak Pak yang perlu kita antisipasi misalnya dari nama zatnya ini kan suka ada nih di komposisinya, misalnya ada nama yang terkenal atau yang nama dagangnya yang perlu kita waspadai, ada tidak nggak? Ya seperti itu kan kita ciri ya, kalau vape itu kan kita nggak bisa lihat. Tapi kalau yang lainnya seperti sabu, ya kan ganja, itu agak banyak dikenal lah. Kalau yang seperti itu kan mungkin yang mengetahui yang menggunakan, ya kan gitu. Jadi bisa dilihat dari dampaknya aja perilakunya gitu ya? berubah, gak ada marah-marah. Oke. Itu baru dugaan berarti? Dugaan ya. Ya mencegah lebih baik daripada Baik, Pak Susilo minum dulu. Ya. Ini ada minumannya dari Bahar Cikarang. Kita minum sama dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata masih
banyak sekali ancaman Wah. di sekitar kita, terutama di Kabupaten Bekasi Bekasi, ini ya. ya Pak ya. Itu bagaimana upaya yang sudah dilakukan, sekarang tantangannya Pak? Ya. Selama Bapak menjalankan tugas, tantangan terbesar yang Bapak hadapi bersama rekan-rekan apa Pak? Ya, masyarakat ataupun instansi ya kuranglah peduli terkait dengan narkoba. Seyogyanya kan setiap masuk kerja, seyogyanya harus melakukan tes urin. Tes urin. Kita menghimbau pada siswa yang mau masuk harus melakukan tes biar tahu di depan hari. Ya, tantangan kita sudah punya Perda nomor 2 tahun 2003 tentang ya P4GN dan Pre-03. Di situ sudah diatur. Nah, tantangan kita yaitu masyarakat tidak atau lembaga itu tidak begitu peduli, padahal ada undang-undang peran masyarakat. Karena dianggapnya permasalahan narkoba adalah tanggung jawab BNN atau pemerintah. Oke. Padahal masyarakat ini kerja ada kolaboratif ya? Ya, kolaborasi. Peran serta masyarakat itu ada. Peran serta masyarakat, keluarga, sekolah Ya, juga di dalam itu termasuk masyarakat itu. Seberapa penting Pak peran keluarga? Sangat penting sekali. Karena awalnya itu dari keluarga. Sehebat kita, dia kan ada di rumah paling banyak. Yang bisa ngontrol gerak-geriknya anak itu adalah orang tua. Kalau di sekolah, paling hanya sebatas dia mengikuti pelajaran dia, diikutin dia. Tapi gerak-gerik dia pada saat tidur, pada saat ngelamun, kita juga tidak tahu. Kan? Yang tahu hanya orang tua, itu peran sertanya. Gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang kan kalau yang sekolahnya full day, itu kan berarti porsi waktu antara rumah dan sekolahnya bisa dikatakan imbang ya Pak ya. Bagaimana menurut Bapak kolaborasi sekolah atau pokoknya lembaga pendidikan ini bisa diperkuat lagi? Bagaimana menurut Bapak, bagaimana lembaga pendidikan bisa lebih memperkuat kolaborasinya dengan keluarga generasi muda sekarang? Ya, sering harus komunikasi, dibentuklah suatu, kalau itu ada grup ya orang tua umpamanya itu kan komunikasi menyapa. Kebiasaan sehari-hari di sekolah dengan di rumah itu ada beda tidak. Nah, pada saat acara ngambil rapot, kadang rapot muka. Nah, itu bisa dipergunakan untuk komunikasi antara guru dengan wali murid ya. Kenapa di rumah ini kok baik, kok jelek pelajarannya? Itu salah satu untuk bisa menentukan bahwa dia tuh kenapa bisa menurun, kenapa dia bisa naik, faktor apa, normal nggak dia turun, apa karena nggak belajar atau terpengaruh yang lain. Biasanya bisa diawali di usia sekolah jenjang apa ya Pak ya, untuk kita mulai waspada gitu? Ya, waspada paling pokok adalah di SMP. SMP ya, SD masih? Ya, perlu pengawasan juga, karena pengawasan, ada tapi tidak sebanyak ini, karena kan sudah masuk di masa usia dewasa ya, udah mulai masa pubertas itu akan merubah karakter mereka ya. Jadi mulai di usia SMP itu usia berapa ya? 13 tahun? Ya, 13 tahun. 13 ke atas lah ya. Ya, karena kalau SD masih. Ya, tapi perlu juga ada yang memang salah bergaulan berani orang tua juga ada. Ya, itu kan enggak sebanding. Ya, pelaku begal, tawuran itu rata dimulai dari SMP. Sudah mulai lepas dari buaya orang tua ya. Kalau SD kan masih antar jemput ya, juga. Ya, jemput, pengawasan dijemput. Masih bisa ini. Kalau SMP kan sudah banyakan kan lepas. Tapi itu dulu ada kasus yang jadi kurir pengantar itu ya, anak-anak juga ya, itu juga perlu perhatian ya Pak. Perhatian, ya memang harus pengawasan, makanya orang tua itu harus betul-betul beda sama orang tua dulu. Apa bedanya Pak? Ya, kalau orang tua dulu itu kan anaknya banyak mandiri, kan faktor ya tadi teknologi tidak sebanyak, dia masih ortodok kan. Orang tua bilang, kamu berangkat. Kalau sekarang hati-hati kendaraannya gini, pakai apa gitu kan. Anak-anak generasi sekarang khususnya Gen Z, Gen Alpha ini tuh Gen Alpha udah paling ketergantungan banget. Kalau kita kendalikan di HP sudah terbawa arus. Itu dia ya. Kalau generasi milenial zaman dulu masih patuh. Masih patuh lah. Seperti ya mungkin anak-anak saya dulu kan udah masih patuh. Oke. Jadi ada perbedaan antara zaman dulu dan zaman sekarang. Tantangan yang sekarang jauh lebih besar lagi gitu ya.
untuk itu upayanya juga harus diperlukan lebih kuat lagi. Terakhir, Pak Susilo punya harapan dan pesan apa untuk para sahabat RJ Pro yang sedang nonton saat ini? Semua, marilah kita bersama-sama untuk melakukan pencegahan ya dengan memberikan edukasi. Salah satunya ini seperti apa ini? Acara ini Podcast, juga bentuk Unjuk Bicara. Nah, bicara juga bentuk bicara untuk menyampaikan atau pesan-pesan terhadap ya generasi sekarang untuk tangguh ya kan bersih dari narkoba. Yang dikatakan tangguh sendiri kan luar biasa Pak. Yang dia mempunyai ketahanan mental dan karakter yang kuat kan dan mampu untuk dia beradaptasi dengan keadaan sekarang ya kan. Itu yang diharapkan dan punya itu inovasi, kemudian juga punya kreasi. Itu yang tangguh sebenarnya, generasi tangguh seperti itu, tidak cengeng. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk tangguh nih. Amin. Tangguh untuk menjadi contoh juga bagi generasi-generasi berikutnya. Saat ini dia tangguh terhadap artinya melawan narkoba. Luar biasa. Terima kasih Pak Susilo Budianto, Kepala Bidang Pencegahan BNK Kabupaten Bekasi. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di episode lainnya ya Pak ya. Terima kasih. Dan sahabat RJ Pro, sampai di sini podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti podcast Unjuk Bicara, bukan sekedar bicara, di kanal YouTube-nya RJ Pro Official. Saya Dita Ruspendi pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode lainnya. Ingat kata BNK ya. Stop narkoba, war on drug. Oke. Katakan tidak pada narkoba. Pilihannya ada pada dirimu sendiri ya. Betul. Mau sehat atau mau hancur perlahan gitu ya Pak ya. Luar biasa. Berpola hidup sehat tanpa narkoba. Sehat tanpa narkoba. Ada banyak banget aktivitas yang bisa kita lakukan. Pokoknya jangan menyentuh yang namanya narkoba sedikit pun ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.